Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadisan yang keenam, kita masih berada yaitu puasanya orang yang khusus. Sadisan yang keenam, an yakuna iku yen ta ana apa qalbu atine shaim ba'dal iftari sak ba'dane berbuka bimanzilatin niku kelawan gon-goni kedudukan bainar rojai antarane harapan wal khaufilan kekhawatiran lianau karena saat temene shaim layadri kurang ngerti sapa shaim hal kubila ana ta ditampa siamuhu apa posone shaim am lam yuqbal utawa ora ditampa apa poso. Jadi yang keenam, puasa khusus itu setelah berbuka puasa, hati orang yang berpuasa itu selalu dalam posisi antara harapan dan kekhawatiran karena ia tidak tahu apakah puasanya diterima atau tidak. Nah, ini adalah satu posisi yang sangat bagus. Jadi tidak hanya posisi terlalu pede ya, rojak sehingga kurang khauf, juga tidak dalam posisi terlalu khauf sehingga nanti pesimis. Jadi yang baik itu orang posisinya di antara harapan dan kekhawatiran, ya, sehingga dalam keduanya itu ia selalu dekat dengan Allah. Waqat qala Abu Thalib Al-Makki lan sunggut lan teman-teman wis ngendika sapa Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu fi kitabi Kutil Qulub ing dalam kitab Kutil Qulub fi hadal qismi ing dalam ikilah bagian wa utawi hadal qismi saumul khususi iku posone wong khusus to ma perkara fi hadzal qismi iku tep ing dalam bagian wa saumul khusus mau te perkara yakti bakal teko apa ma berikut ini. Saumul khususi utawi poso khusus kibdul jawariki siti iku ngreksa pira-pira anggota asiti kang 6. Apa semua 6 itu godul basori ya iku utawa godil basori rupane menahan pandangan minal ittisai saking leluasa finanduri ing dalem melihat wasaunu sam'i lan menjaga pendengaran anil isgoi saking mendengarkan ila muharramin maring perkara sing diharamake awil wisri utawa dosa awil qudi utawa lungguhan ma ahlil batili sertane ahli batil wa khibdil lisan lan menjaga lisan anil qaudi saking lakoni Fima yang dalam perkara layakni orang maidhaya apa jumlatan yang dalam jumlahi mimas yang perkara an kutiba yang to ditulis apa ma anhu saking shaim kana mengko ana apa ma alaihi iku melarati shaim ya wa in kufiduran lamun diapalno apa ma lahu kedue shaim ya lam yakun ora ana apa ma iku lahu manfaati shaim. Wamuratul qalbi yang keempat iku ngreksa ati bi ukufil hami kelawan ngosongake ya kegalauan alaihi ngatasi qalb waqatil khawatiri lan mutus pira-pira lintasan hati wal afkar lan pemikiran-pemikiran alati rupane khawatir wal afkar kufa sing dicegah anfilia saking nglakoni khawatir lan afkar tarku tamani lan tinggal angen-angen alladzi rupane tamani laya jeda ora manfaati ay layan fa apa alladzi. Yang kelima waqaful yadi lan menahan tangan anil badhi saking nglakoni asale njotos ila muharramin maring perkara sing diharamake min maksabin saking penggawean ofakisatin utawa hal yang buruk ya, hal yang kotor tidak senonoh. Wakabsur rajuli lan ngekere atau menahan wakabsur rijli lan menahan kaki anisai saking jangkah fima ing dalam perkara lam yumar ora diperintah bi apa bihi kelawan ma lam yundab lan ora disunnahake ilahi apa ilahi maring ma min ghairi amalil birri saking liyane pira-pira amal kebaikan. Jadi berkata Abu Thalib Al-Makki dalam kitab namanya Qutul Qulub, ini kitab ini 2 jilid, kitab akhlak yang bagus ini, bahwa puasa khusus itu adalah menjaga tadi 6 anggota tubuh ya, yaitu menjaga mata tidak mengumbar pandangan, menjaga telinga ya, tidak mendengarkan hal-hal yang haram dan berdosa,
ataupun sekedar duduk-duduk kongko-kongko bersama ahli kebatilan, ya, meskipun dia tidak ngapa-ngapain, tidak ngomong tapi diam mendengarkan, nah itu sama saja ya. Kemudian berikutnya menjaga lisan, ya, menjauhi pembahasan tentang hal-hal yang tidak berguna. Hal-hal yang tidak berguna itu jika ditulis ya merugikannya, jika dihafal juga tidak menguntungkan. Jadi untuk apa ya? Kemudian menjaga hati untuk tidak galau, memutus bisikan, pikiran yang ya tidak berfaedah, menjauhi angan-angan yang tidak bermanfaat. Kemudian menjaga tangan berikutnya dari melakukan hal-hal yang haram atau keji. Menahan diri melakukan hal yang tidak diperintahkan atau disunahkan. Yang terakhir tadi ya, untuk kaki tidak melangkah dari hal-hal yang tidak diperintahkan atau disunahkan selain kebaikan ya. Jadi ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Imam Abu Thalib Al-Makki. Jadi menjaga 6 hal ini itu puasa khusus. Faman soma tatawuan bihadal jawariki siti, mongko utawi sapa wae poso soma iku poso sapa wong bihadzal jawari bihadzil jawariki siti ya, sapa wonge poso tatawuan kelawan dilambari nah bihadzil jawariki siti kelawan ikilah piro-piro jawarih tadi anggota kang 6 wa aftara bijari khatil akli wasyarabi wal jima, dan dia berbuka ya dengan jarikah makan, minum dan jima, fahuwa indallahi ta'ala minas shaimin, maka menurut Allah dia adalah orang yang puasa fil fadli dalam keutamaannya, li'annahu minal muqinin al hafidin lil hudud, karena ia termasuk orang-orang yang mempunyai keyakinan ya, orang-orang yang menjaga batasan. Sebaliknya waman aftara bihadhi siti, ia tidak puasa dengan 6 anggota ini atau sebagiannya, dan dia hanya puasa bijari khatil batni wal farji, hanya puasa perut dan farji saja, tapi tidak puasa 6 anggota tadi, faman duyi'a aktsaru mimma khufidho, maka hal yang disia-siakan itu lebih banyak dari apa yang dijaga. Fahada muftirun indal ulama, maka ia tidak puasa menurut ulama, karena puasa khusus ini berarti dia tidak berpuasa secara puasa khusus, dia hanya shaimun inda nafsihi, hanya puasa berdasarkan nafsunya saja, intaha. Jadi itulah puasa khusus. Amma saumu khususil khususi, adapun utawi poso khususil khusus, puasa tingkatan yang paling tinggi, bahwa mengkotai saum khususil khusus al imsaku iku ngeker menahan an syahwatil batni wal farji, saking syahwate perut lan 2 syahwat, yaitu syahwat perut lan farji, wa khabsul qalbi lan menjaga hati, wal fikri lan pemikiran, menjaga amas yang perkara siwaullahi tetap apa mas siwaullahi sakliyane Allah taala kalim mulur dan Allah, fala yufakiru mongko ora memikirkan sapa wong fi syai'in dalam sesuatu min umuri dunya, saking pira-pira perkarane donya mutlakon hale kelawan mutlak, bikaisu idza fakaro kelawan sekirane lamun berpikir sapa wong fi amrin dalam perkara min umuriha saking pira-pira perkarane donya, wa kada istamarro lan terus ya, meskipun qaidaun mulatin ya, kelawan sak kadar seujung kuku an dzikri khaliqihi, melupakan zikir eling penciptanya, faqat aftara mongko sungguh batal sapa wong. Itu puasa khusus, puasa tingkatan yang tertinggi yaitu puasa khususul khusus, yaitu menahan diri dari syahwat perut dan farji dan juga hati ya, dari menahan hati dan pemikiran dari segala sesuatu selain Allah, maka dia tidak memikirkan sesuatu apapun dari urusan-urusan dunia ini secara mutlak,
Karena kalau sampai dia memikirkan ya hal-hal sesuatu selain Allah meskipun sedikit saja atau sebentar saja, qaidaun mula seujung jari pun ya, dan melupakan Tuhan ketika itu meski sekejap saja batal puasanya. Wah, luar biasa ini ya, itu puasa khusus. Jadi dia kok dalam sekejap saja lupa dari zikir kepada Allah karena masgul memikirkan sesuatu selain Allah, batal puasanya. Jadi puasanya ini harus senantiasa ingat Allah, tidak pernah kosong hati dan pemikirannya dari Allah. Wah, ini puasa khusus. Allahumma illa kecuali kalau mustasnayat ya, Allahumma entah lagi gitu, illa kecuali idza faqara fi amrin fihi maslakatun, kecuali nalikane mau berpikir sapa wong fi amrin ing dalem perkara fihi kutu ing dalem amr maslakatun tapi maslahah. Kecuali tadi nanti ada perbedaan, kecuali kalau berpikir itu adalah hal-hal yang berada maslahahnya ya untuk umat ya. Wa wajibun qada'uha, dan wajib mengkondok dia. Karena batal puasanya maka wajib mengkondok. Jadi kalau terlintas sesuatu yang menjauhkan dirinya dari Tuhan, kosong dari zikir kepada Tuhan, ya batal puasanya dan wajib mengkondok. Walaqad balagot lan teman-teman yakti teman-teman sampai ad-darajatu apa derajat bihapsil qalbi kelawan ngeker ati ila annahu maring sak temene kelakuan idza faqara nalikane berpikir sapa wong fi syai'in dalam sesuatu alladzi yuftiru alaihi alladzi rupane sa yuftiru dadi batal sapa wong alaihi ngatasi alladzi waqtal ghurubi dalam waktu amblese srengenge faqat aftara biadal fikri, mongko sungguh teman-teman buka sapa wong biadal fikri kelawan ikilah pemikiran lianna tafakkurahu hadhihi hadza yadullu ala adami siqah bil khaliqir razik, karena pemikirane wong hadza kang iki iku menunjukkan apa tafakkur ala adami siqati ngatasi ora anane percaya bil khaliqi kelawan zat kang menciptakan ar-raziki kang memberi rezeki alladzi rupane zat yarzuku aweh rezeki sapa alladzi abdahu ing kawulane alladzi bigori kisapin kelawan tanpa hitungan. Wa hadza saumulan tawi iki poso khosun iku khusus bil anbiya iklan pira-pira nabi wa rusulan pira-pira rusul alaihi tetep iku muga tetep ing atase anbiya wa rusul as-salatu utawi rahmat ta'zim wassalamulan keselamatan. Bahkan derajat menahan lintasan hati tadi itu sampai pada gambaran bahwa apabila seseorang maghrib itu ya dia berpikir sesuatu yang pemikiran itu tidak dibolehkan, maka dia yaitu batal atau berbukanya ya dengan pemikirannya itu, ya cukup berbuka dengan pemikirannya itu. Ya, jadi idza faqara fi syai'il ladzi yuftiru alaih, kalau dia berpikir ya terhadap sesuatu yang membatalkan puasa, berpikirnya di waktu sudah maghrib ya, dia berarti ya sudah dia berbukanya dengan pemikirannya itu. Tidak boleh lainnya berbukanya ya, yaitu makan itu pikiranmu ya, tidak boleh makan minum ya, itu harus diteruskan puasanya ini bahkan qadha ya. Karena berpikir seperti itu menunjukkan tidak adanya kepercayaan terhadap Sang Pencipta dan Sang Pemberi rezeki yang telah memberi rezeki pada hambanya dengan tanpa hitungan. Lah puasa khusus ini adalah puasanya para nabi dan para rasul. Wah itu ya, jadi kalau kita ya mudah-mudahan kita naik derajat bisa puasa khusus ya, karena puasa khusus ini puasa yang istimewa, yang derajatnya ini makomnya para nabi dan rasul atau mungkin para auliyaillah ya. Kalau sangat berat ini ya, kalau bisa seperti ini wah ini luar biasa. Kalau di sini ya sudah sudah diputuskan ini puasanya para nabi dan rasul. Kita derajat kita kalau menaik itu puasa khusus ya, semoga. Wa hadza waqad warada fil hadisil qudsi, lan sungguh teman-teman kelaku fil hadisil qudsi dalam hadis qudsi apa sing warada qaulu ngendikane Allah
kullu amali bani Adam lahu illa saum, ta saben-saben amali anak Adam lahu iku krana anak Adam illa saum kecuali puasa. Fa innamu sak temene saum li iku krana ingsun wa ana ta ingsun au ajzi iku bakal bales ingsun bi kelawan saum. Qala Abu Ubaidah radhiyallahu anhu fi tafsir dal hadis dalam tafsir iki hadis khassa khususake Allah dan Allah tabaraka kali mau berkah sapa Allah wa taala lan mau wa taala mau luwur dan Allah as-sauma ing poso bi annahu kan satune saum lahu iku krana Allah atau kedua Allah wa lan uta Allah yujzi iku bakal bales sapa Allah bi kelawan saum wa ing kanat lan senajan ono amalul birri apa pira-pira ngamal kebaikan kulliha ya sekabiane kulluha ya sekabiane amal lahu iku semuanya adalah karena Allah wa utawi Allah yujzi ya ajzi saja cukup ya yajzi iku bakal bales sapa Allah biya kelawan ngamal li anas sauma karena saat nune poso la yadharu iku ora tampak apa saum min bani Adam sange bani Adam bilisanin kelawan lesan wala fi'lin lan ora penggawean fatak tubuh mongko nyatet ing wong al malaikatu sapa malaikat al khafadatu kang padha ahli nyatet ngreksa kabeh innama wa niyatun fil qalbi temene wa te poso niyatun iku niat fil qalbi dalem ati wa imsakun lan nyegah an harakatil mat'ami wal masrab saking gerakan untuk makan dan minum intaha. Jadi ketika hadis setiap anak Adam ya itu ketika beramal adalah baginya kecuali puasa, sungguhnya puasa itu bagiku dan aku akan membalasnya. Abu Ubaidah ini menafsiri hadis itu berikut, Allah mengkhususkan puasa karena puasa ini ya spesial, meskipun sebetulnya ya semua amal kebaikan selain puasa itu ya akan kembali tetap kepada Allah dan juga akan dibalas Allah ya, tapi puasa diberikan kekhususan prioritas dengan kalimat li wa ana ajizibihi itu karena puasa ini tidak tampak dari seseorang ya, tidak tampak baik dengan perbuatannya, ucapannya, ini tidak kelihatan kalau orang itu puasa atau tidak. Jadi yang tahu ya dia sendiri dengan Allah. Karena itulah itu akan ditulis oleh malaikat bahwa ini merupakan niat dalam hati dan mencegah dari makanan dan minuman. Itulah hebatnya ibadah puasa. Fandur maka lihatlah ya ro'akallah, semoga direksa Allah kaifa yu'adzibullah ibadahu bil adabil kamilah, bagaimana Allah telah menunjukkan ya mengajarkan kepada hambanya dengan adab-adab yang sempurna wal fadhail al bahirah dan keutamaan yang jelas terang benderang wal hikamil balighoh dan hikmah yang luar biasa tentang puasa. Hikmatu saumit tatawu'i utawi hadhihi hikmatu saumit tatawu'i utawi iki iku hikmahe poso sunnah. Ganti topik. Ilam ngetyo sira anal insana ing satune manusia ida ada nalikane nekani sapa insan ma ing perkara alaihi ing atase ma minal faraidi ma ing perkara alaihi minal ada ma alaihi minal faraidi saing pira-pira fardu alaihi ing atase insan ya karena tetap apa ma gitu ya juzu mongko boleh ya juzu boleh jadi ngono ya an yaqoa yen to apa yen to tumiba sapa insan minhu sangking ma ba'duhu hanawatin apa sebagian sururin, hanawat surur ya bagian keburukan-keburukan wahafawatin lan kesalahan-kesalahan tetapi la tubtilu kang ora batalake apa hanawat wahafawat al fardho ing fardune lakin walakin tetapine taj'alu dadekake apa hanat wahafawat hu ing fardu taj'alu ghairu taj'alahu dadekake ghairu mustawfin ora memenuhi li suruti maring surut allati rupane surut yurudi ngarepake ha ing alati asyariul hakim apa pensyariat yang hakim ya maha bijaksana.
Fa takmilan mongko walil fardi wa qiyaman bima yusari wa saddan limasu an yaqau minal kholal iku sunnah. Fa takmilan mongko krana nyempurnake lil fardi maring ibadah fardu wa qiyaman lan krana jumenengake bima kelan perkara yuridu ngarepake ing ma'asari'u sapa syarek wa saddan lan krana nambeli lima maring perkara asa menawa-menawa wong an yakoa yen tutumibo sapa wong minal kholali sing pira-pira kecacatan sunnah mongko disunahake utawa sana mongko mensunahkan asari sapa syarek itu Allah sauma ayyamit tatawui ing poso pira-pira dina sunnah atau poso sunnah hatta yakuna singgo ana saumuhu apa posone wong muhmason iku ikhlas tulus khalisan tur bersih murni mingkul lisa ibatin saking piro-piro uyub saibah ya, saking piro-piro kecacatan. Jadi manusia terkadang ketika melakukan ibadah fardu boleh jadi ia ibadah fardunya itu ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang tidak sesuai, tetapi tidak sampai membatalkan ibadahnya, ya, karena itu ia perlu hal-hal itu disempurnakan. Jadi tidak membatalkan ibadahnya, tetapi ini menjadikannya tidak sempurna ya, karena apa yang dikehendaki syariat tidak seperti itu. Nah, untuk menyempurnakan ibadah tersebut ya sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan untuk menambal hal-hal yang tadi kekurangan-kekurangan itu maka disyariatkanlah dalam hal ini puasa yaitu puasa sunnah. Jadi ada mungkin puasa kita selama Ramadan ini ada hal-hal ya yang tidak membatalkan puasa tetapi ia adalah kekurangan-kekurangan, penyimpangan-penyimpangan, ada kecacatan-kecacatan ya sehingga perlu kita ini juga beribadah puasa untuk menambal hal-hal yang kurang, hal-hal yang tidak sesuai pada bulan Ramadan. Maksudnya begitu. Fa minha saumu yaumi Arafah. Apa itu puasa-puasa ngejelong? Hadza ala wajil umumi ada utawi iki ku ala wajil umumi ngatasé wajah umum ya. Ini secara umum. Wa hunaka lan dalam kono panggonan amrun utawi perkara akharu kang liya. Ada hal yang lain hikmah puasa sunnah yustakabu disunahkan fihi ing dalem wong asaum apa poso li hikmatin krana hikmah arodah syari al hakim. Meskipun puasa sunnah pun di samping tujuannya untuk menambal ya, untuk melengkapi apa yang kurang dari puasa fardu kita, dari puasa Ramadan kita, juga ada hikmah ya. Kita lanjutkan. Apa itu puasa-puasa sunnah dan hikmah-hikmahnya? Faminha di antarane saumu yaumi arafata iku poso dina Arafah. Hatta yakuna singgo ana as-shaimu sapa wong sing poso mufakiran iku berpikir fiha ulail qaumi ing dalem ikilah pira-pira kaum alladzina rupane kaum yaqifuna padha wukuf sapa alladzina fi sa'idin waqitin ing dalem panggonan yang sama. Labuna padha maca talbiyah sapa kaum wa yatlubuna lan padha golek sapa kaum minaulai sang Allah al-maghfirata ing ampunan wa rahmatan lan rahmah fa yatasawwaqu mongko dadi bronto rindu sapa wong ilatil kal amakini tahiratil muqaddasah maring mengkono pira-pira panggonan kang suci kang bersih kang disucikan. Wa bidzalika yakunu musyarikan lil hujjat yakunu ana sapa wong musyarikan iku bersama-sama lil hujjaji maring para orang yang haji fi thawabim dalam ganjarane hujjat wa rahmati lan pira-pira rahmat allati rupane rahmat tanzilu tumurun apa alati alaihi ngatasi hujjat wa yanalu min adzas hawabil azim wal ajril jazil dan memperoleh sapa wong saking ikilah ganjaran kang gedhe wal ajril jazil lan tegese ganjaran kang akeh. Yang pertama adalah puasa Arafah. Dengan berpuasa Arafah maka kita ini memikirkan mereka saudara-saudara kita seiman ya, seagama yang sedang melakukan wukuf di Arafah, yang sedang bertalbiyah dan mencari keridhaan Allah, mencari maghfirah Allah, maka hati ini akan ikut bersama mereka. Hati ini
akan rindu ya tempat-tempat tersebut. Kita akan rindu Makkah, Madinah, kita akan rindu untuk melakukan haji dan umroh ketika kita ikut puasa Arafah, sehingga itu mensejajarkan hati kita sama dengan mereka yang haji. Dengan demikian maka kita ini sama dengan yang haji di dalam pahalanya, di dalam rahmat-rahmat yang turun kepada orang-orang yang haji, itu juga akan sampai kepada kita, dan kita akan memperoleh anugerah yang agung ya dan pahala yang banyak. Subhanallah. Itulah puasa Arafah ya, sehingga kita ini diikutkan satu rasa dengan orang-orang yang haji di Arafah. Wa minha saumu yaumi Asyura, lan diantarane meneh iku poso dina Asyura. Wa utawi yaumu Asyura, al yaumu iku hari alladzi rupane yaum nasara nulungi Allah sampai Allah fihi ing dalem alladzi Musa al kalima ing Nabi Musa sang kalimullah alaihi salam, fasyakara maulahu ala hadan nasri, mongko bersyukur sapa Nabi Musa maulahu ing Tuhane Musa pada Allah ala hadan nasri ngatasi ikilah pertolongan. La faman mongko ta sapane wong soma iku poso sapa wong ing yaum Asyura faqat sarakau fi syukri waqti namil ajri, maka sungguh bersama sapa wong ing Musa fi syukri ing dalam syukur waqti nabil ajri lan memperoleh ganjaran. Begitu pula yang kedua adalah puasa Asyura, puasa kemenangan ya. Nabi Musa dan juga para nabi-nabi yang lain di hari itu menurut sejarah dari hal-hal dari musibah-musibah besar ini puasa hari kemenangan. Maka barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, ia berarti bersama jajaran, bersama barisan para nabi dalam hal mensyukuri dan memperoleh kebaikan dari puasa Asyura ya. Pemindah saumu sitati ayamin min Syawal, di antaranya lagi yaitu puasa 6 hari dari Syawal, wal ayamil bid, dan juga puasa hari-hari putih, lifadlihim krono keutamaane, lifadlihim kama waroda fil qadir yaqulu man soma krono lifadliha jane ya, karena keutamaane kabeh dina-dina 6 Syawal dan hari-hari bid. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan man soma Ramadhana wa atba'ahu bisittin min Syawal, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian meneruskannya dengan 6 hari dari Syawal, faka'an nama somad dahra kullaha, maka sungguh seakan-akan ia berpuasa 1 tahun penuh. Wadhil ayam lan ta ikilah pira-pira dina iku bi manzilatir rawatib, kelawan kedudukan atau posisi salat rawatib minal faraidi saking pira-pira fardu. Jadi berikutnya puasa 6 Syawal atau puasa hari-hari putih karena keutamaannya. Jadi dalam hadis misalnya barang siapa puasa Ramadan mengikuti 6 Syawal maka dia puasa penuh 1 tahun, dan ini bagikan kalau dalam sholat itu rawatibnya ya. Li tamakusi Ramadan min kulli kholalin ya, karena kemungkinannya Ramadan min kulli kholalin sange saben-saben cacat yukti suhu soim sing nekaake hu ing kholal asoimu sapa soim ya, karena di bulan Ramadan ini mungkin ada kecacatan-kecacatan. Wa innama kana somua kasiyamid dari lan angin pestine ono apa posone poso sit Syawal iku kasiyamid dari kuli, sebagaimana puasa setahun penuh, li'annaha hiya wa Ramadan, karena 6 hari itu dan Ramadan itu kalau dijumlahkan ada sitah wa salasuna yauman, ada 36 hari. Kalau sebulannya 30 ditambah 6 berarti 36 ya. Kita anggap saja sebulannya ini penuh ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ja'alal hasanata bi asrati amsalihha, dan Allah menjadikan satu kebaikan itu 10 kali lipat. Fa idza darabna, maka kalau kita kalikan asrah 10 fi sitati wa salasin kali 36, karena hasilud darbi, maka hasil perkalian itu salah samiatin wasittina yauman adalah 360 hari, dan itu adalah bilangan hari-hari dalam setahun. Karena itulah hikmahnya puasa 6 hari Syawal. Summa qala walaqad karna al-anbiya alaihimus salatu wassalam yuksiruna min syamit tatawwu wallahu a'lam bisawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.